Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai ACT, Aksi Cepat Tanggap, sebuah lembaga kemanusiaan yang kemarin dicabut izinnya oleh Kementerian Sosial. Karena kalau kita melihat teman-teman, izin yang diberikan oleh Kementerian Sosial itu adalah izin PUB. PUB itu pengumpulan uang dan barang. Ini yang dicabut izinnya, sehingga kegiatan dari ACT ini otomatis berhenti teman-teman, karena tidak bisa bergerak karena izinnya sudah dicabut oleh Kementerian Sosial. Dan ini kemarin disayangkan oleh pihak Majelis Ulama Indonesia. Kenapa begitu cepat? Yaitu pihak Kementerian Sosial mencabut izin PUB dari ACT ini. Karena pada dasarnya ACT ini adalah aset bangsa yang mestinya ini harus kita pelihara, harus kita jaga agar ini tumbuh dan berkembang. Adapun pihak-pihak yang diduga menyelewengkan dana ACT itu mestinya diproses secara hukum. Jadi kalau ada pelanggaran, ini orangnya teman-teman yang dihukum, bukan lembaganya. Lembaganya ini dicabut izinnya, kemudian orangnya diproses. Yang terjadi kan seperti ini. Nah, diminta oleh banyak kalangan itu, kalau lembaga ini ada oknum yang melakukan korupsi, maka orang itu yang diproses secara hukum. Dan masalah manajemen ini kan bisa diatur agar lembaga itu menjadi lebih baik. Ibarat orang yang mencari tikus di dalam rumah teman-teman. Ketika rumah itu banyak tikusnya, maka cara untuk membasmi tikus dengan membakar rumahnya. Ini kan langkah yang sembrono, langkah yang tidak bijak. Kenapa dilakukan seperti itu? Sama halnya ketika lembaga ACT ini ada oknum yang melakukan korupsi, maka jangan lembaganya yang dibubarkan, yang dibekukan, tetapi orangnya itu loh yang melakukan korupsi itu yang ditangkap. Seperti halnya yang terjadi di Kementerian Sosial kemarin. Ada Judari Peter Batubara melakukan korupsi di Kementerian Sosial. Ini menterinya teman-teman, melakukan korupsi. Nah, menteri ini akhirnya ditangkap oleh KPK dan sekarang dipenjara. Apakah Kementerian Sosial dibubarkan? Ternyata kan tidak dibubarkan. Tetapi kalau kita mengikuti cara berpikir dari Kementerian Sosial, seharusnya Kementerian Sosial itu juga harus dibubarkan. Nah, ini yang menjadi paradok teman-teman. Satu sisi dia membubarkan, tetapi sisi lain ketika dirinya, lembaganya ada oknum yang melakukan korupsi, ini dibiarkan. Nah, kali ini teman-teman ada beberapa pihak yang mendesak kepada Pak Anies Baswedan supaya mencabut yayasan dari ACT ini. Karena yayasan itu didaftarkan di Pemprov DKI Jakarta, tetapi kalau izin PUB-nya ini di Kementerian Sosial. Ini ada beberapa pihak yang mencoba meminta kepada Pak Anies untuk mencabut akta yayasan dari ACT. Tetapi Pak Anies ini bijak teman-teman. Beliau mengatakan kita tunggu proses hukum dulu. Nanti kalau data fakta secara hukum itu seperti itu, maka ini bisa dilakukan mencabut akta yayasan dari ACT ini. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita baca berita teman-teman dari winnetnews.com. Didesak cabut izin ACT, Anies ajak semua pihak hormati proses hukum. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi ramainya desakan yang meminta Pemprov DKI mencabut izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT buntut dari kasus dugaan penyelewengan dana. Biarkan proses hukum berjalan, biarkan audit dilakukan, proses hukum dilakukan, biarkan proses berjalan, kata Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu 10 Juli 2022. Anies mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, dalam perkara ACT ini, aturan hukum harus dijadikan rujukan. Jadi, kita ingin menghormati aparat penegak hukum, menghormati aparat audit yang sedang melakukan prosesnya, dan baru melakukan tindakan setelah ada kesimpulan-kesimpulan. Kan begitu prosedurnya, kata Anies Baswedan. Ia menegaskan, Pemprov DKI tidak akan bertindak sebelum ada kesimpulan dan kepastian data. Jadi kalau kita bertindak sebelum ada data, sebelum ada kesimpulan yang lengkap, nanti bisa-bisa kita menghakimi berdasarkan opini, kata dia.
Mantan Mendikbud ini menjelaskan, Pemprov DKI sebagai penyelenggara negara akan mengambil tindakan berdasarkan data. Hal itu, kata Anies, menunjukkan sikap bertanggung jawab dan tidak menghakimi. Kita sebagai penyelenggara negara harus mengambil sikap yang bertanggung jawab. Salah satu sikap bertanggung jawab adalah mengambil keputusan berbasis data, berbasis kelengkapan informasi, kata Anies Baswedan. Ini yang disampaikan Pak Anies Baswedan. Jadi walaupun ada beberapa pihak yang meminta, bahkan ada DPR teman-teman yang meminta Pak Anies untuk mencabut akta yayasan dari ACT, justru Pak Anies mengatakan dia menunggu hasil audit yang sedang berjalan, yang sedang berproses. Nah, ini apa salahnya menunggu teman-teman? Dia juga tidak akan lari. Kalau untuk mencabut akta yayasan kan gampang. Sekali diumumkan otomatis akta itu tercabut dari ACT itu teman-teman. Jadi tidak perlu terburu-buru. Justru kita menanti hasil audit terkait kegiatan dari ACT ini, aksi cepat tanggap. Dan ini menarik teman-teman apa yang disampaikan oleh MUI teman-teman. MUI itu sebenarnya menyesalkan terkait pencabutan izin pengumpulan barang dan uang atau pengumpulan uang dan barang dicabut oleh Kementerian Sosial. Jadi ini saya pikir harus menjadi perhatian publik teman-teman, terutama kepada pejabat negara. Jadi untuk mencabut izin usaha itu harus dipikir ulang, apalagi kalau kita tidak tahu betul terkait data atau faktanya. Karena kalau kita bicara terkait opini yang berkembang kan seperti itu, bahwa ACT itu melanggar aturan dari pemerintah, di mana kemarin teman-teman dalam prosesnya ACT itu mengambil keuntungan sebesar 13% untuk gaji karyawan untuk operasional. Padahal menurut aturan dari pemerintah itu boleh mengambil margin itu sekitar 10%. Tetapi yang terjadi ini sampai 12% atau sampai 13%. Ini kemarin yang dijadikan alasan sehingga ACT itu dicabut izinnya oleh Kementerian Sosial. Nah teman-teman, kalau kita melihat ini semua maka kita harus juga berpikir teman-teman bahwa ACT itu adalah aset bangsa, aset kita semua, karena di sana ada dana-dana dari masyarakat yang ini berupa donasi yang mesti disalurkan kepada mereka yang berhak menerima. Tetapi kalau ini dibekukan maka ini dana akan terkumpul teman-teman, tidak bisa dimasuki maupun tidak bisa ditarik. Sementara karyawannya ACT ini tentu saja berhenti, tidak bisa bekerja. Jadi ini akan menambah tingkat pengangguran kalau mereka itu bekerja hanya di ACT dan mereka menerima gaji dari ACT. Tetapi kalau dibekukan, tidak bisa beroperasi, maka yang terjadi mereka akan tidak bisa bekerja di ACT. Ini yang juga harus dipikirkan oleh pihak Kementerian Sosial. Nah, kalau kita melihat aksi-aksi ACT yang kita lihat di televisi, kemudian di websitenya, itu kalau kita lihat teman-teman, banyak pegawai ACT itu yang bekerja menyalurkan bantuan-bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ada pengungsi, kemudian ada bencana, dia itu salurkan barang-barang dari ACT kepada mereka yang berhak. Dan ini saya pikir hal yang positif. Yang tidak positifnya ya ini teman-teman, dugaan penyelewengan dana oleh oknum di ACT. Mestinya itu yang dihukum, yang diproses, bukan lembaganya yang dibubarkan. Nah ini teman-teman yang mesti harus dipikirkan oleh Kementerian Sosial. Jangan mudah untuk membubarkan sebuah lembaga, harus ikuti aturannya, karena dalam aturan itu sebelum membubarkan itu harus ada teguran. Nah ini yang mestinya harus dilakukan teguran oleh pihak Kementerian Sosial, yaitu teguran pertama selama 7 hari. Kemudian kalau tidak mengindahkan, tidak ada perbaikan, diberi teguran lagi kedua 7 hari lagi. Kalau tidak mengindahkan lagi, teguran ketiga. Nah kalau sudah ketiga tentu harus diberikan tindakan yang tegas berupa pencabutan izin usaha PUB. Itu yang mestinya dilakukan oleh Kementerian Sosial. Tetapi ini faktanya langsung dicabut dari izinnya ACT ini oleh Kementerian Sosial.
Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait Pak Anies Baswedan yang didesak untuk mencabut terkait Yayasan ACT. Tetapi Pak Anies mengatakan kita harus hormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita tunggu saja apa nanti hasilnya. Nah, kalau nanti sudah ada hasilnya, Pak Anies tentu akan melakukan tindakan terukur sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.